Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Frendi dengan NIM 8020210048. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Cloud Computing, yaitu Fundamental Cloud Architecture. Cloud Architecture adalah desain dan struktur sistem teknologi informasi yang menggunakan layanan cloud computing. Ini melibatkan komponen dan subsistem yang bekerja sama untuk menyediakan layanan berbasis cloud yang efisien, skalabel, dan andal. Cloud Architecture merupakan model yang memungkinkan pengirim layanan komputasi seperti server, penyimpanan database, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet cloud untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, fleksibel, sumber daya, dan skala ekonomi yang diatur untuk memenuhi kebutuhan komputasi pengguna secara efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari fundamental cloud architecture. Yang pertama yaitu workload distribution architecture. Arsitektur ini menggunakan penyeimbang beban untuk meratakan pengguna sumber daya TI di cloud. Ini mengarahkan permintaan dari konsumen ke server virtual yang berada agar beban kerja terdistribusi secara efisien. Mekanisme termasuk audit monitor, cloud usage monitor, hypervisor, logical network, perimeter, resource cluster, dan resource RCN. Yang kedua yaitu resource pooling architecture. Arsitektur yang mengumpulkan sumber daya komputasi seperti CPU, memori, dan penyimpanan yang dapat dialokasikan dan digunakan secara dinamis oleh berbagai aplikasi dan pengguna. Ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi karena sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dan yang ketiga, dynamic scalability architecture. Arsitektur ini mendukung penskalaan horizontal dan vertikal untuk mengelola beban kerja yang fluktuatif. Penskalaan horizontal melibatkan duplikasi sumber daya sesuai kebutuhan, sedangkan penskalaan vertikal menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari satu sumber daya. Pengguna mengirim permintaan yang diterima oleh automated scaling listener untuk menyesuaikan jumlah instance layanan berdasarkan analisis beban kerja. Instance baru dibuat saat beban meningkat dan dihentikan saat tidak diperlukan. Keempat, Elastic Resource Capacity Architecture. Arsitektur ini memungkinkan penambahan atau pengurangan kapasitas sumber daya secara fleksibel sesuai kebutuhan. Ini memberikan bisnis kemampuan untuk merespon perubahan permintaan tanpa perlu pengaturan ulang infrastruktur yang rumit. Dan yang kelima, Service Load Balancing Architecture. Arsitektur ini menggunakan load balancer untuk mendistribusikan permintaan dari pengguna layanan cloud ke beberapa implementasi layanan cloud, memastikan distribusi beban kerja yang merata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan pengguna sumber daya, dan memastikan ketersediaan layanan dengan redundansi. Keenam, yaitu Cloud Bursting Architecture. Teknik ini digunakan untuk menangani lonjakan beban dengan menggunakan sumber daya cloud publik saat sumber daya cloud privat tidak mencukupi. Misalnya, selama periode puncak penjualan, aplikasi dapat memperluas beban kerja ke cloud publik untuk menghindari downtime. Dan ketujuh, Elastic Disk Provision Architecture. Penyediaan penyimpanan disk yang elastis memungkinkan kapasitas penyimpanan untuk meningkat atau menurun sesuai kebutuhan. Ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengelola penyimpanan data tanpa perlu mengkhawatirkan keterbatasan fisik. 8. Redundant Storage Architecture. Arsitektur ini menggunakan perangkat penyimpanan cloud duplikat sekunder untuk failover yang menyinkronkan data dengan perangkat penyimpanan cloud utama. Gateway layanan penyimpanan mengalihkan permintaan ke perangkat sekunder jika perangkat utama gagal, memastikan ketersediaan data. Baik, sekian presentasi dari saya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.